potongan juga segitu besar, dan di sini juga hidupnya agak lumayan sengsara lah intinya. Sengsara karena nggak ada lembur lagi ya Mas ya. Kalau pabrik tambah nggak ada lembur, Sabtu Minggu libur juga. Nah yang keduanya itu masalah hitung-hitungan tahu nggak sama Mas? Hitung-hitungan. San seu liu cipa ciu se. Nah, itu juga sambil 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kurang apapun. Masih kembali di Trans B7, dan yang baru menemukan channel Trans B7 jangan lupa untuk komen, like, dan share. Subscribe-nya. Ya di subscribe juga no masih seperti itu. Di kesempatan hari ini masih bersama Mas Kamal. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau bisa dikatakan lor 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu ini baru ketemu lagi dengan Mas Kamalnya. Nah, di kesempatan video kali ini kita hanya sedikit sharing, kita hanya sedikit berbagi, betul nggak Mas? Nah, kenapa gitu? Jadi gini Mas, banyak komen-komen yang ada di videonya Mas Trans B7 itu yang pertama menanyakan untuk biaya. Iya benar. Yang keduanya pasti kan ada potongan. Nah, potongannya itu buat apa? Sama setidaknya pasti bisa memberikan sharingnya buat teman-teman kan seperti ini, seperti itu ya Mas ya, seperti ini, seperti itu. Nah, di sini Lor yang kemarin sempat menanyakan, jadi kalau untuk masalah biaya kembali lagi tuh beda PT, beda biaya, beda pabrik juga beda potongan, beda pabrik juga beda gajinya. Seperti itu. Nah, ini hanya sedikit berbagi ya Lor ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman dari Mas Trans B7 juga ya. Nah, pada tahun 2017 Mas Trans B7 juga sama mengeluarkan biaya untuk dibayarkan ke PT. Setelah Mas Trans B7 nyampe di Taiwan, itu juga kena potongan Mas selama 6 bulan. Tapi waktu itu sih 5.600 atau berapa kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari Mas Kamal sendiri sekarang kan merasakan nih dengan biaya yang segitu besar, potongan juga besar. Sama potongannya berapa Mas? 15.000 ente. Lah kok bisa? Nah, ini jadi ada ya Lor ya. Maaf ya. Ini bukannya apa-apa. Kalau ini buat bukti. Di sini ada nih 14.920 ente. Wah, kok besar banget Mas. Nah, ini buat Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan. Ini kita tidak merekayasa, ini adalah realnya kita begini. Betul enggak Mas? Benar. Jadi dengan adanya potongan seperti ini, kalau dibilang itu untuk balik modal, Mas, kalau potongannya seperti itu kira-kira untuk balik biaya itu perlu berapa tahun atau berapa bulan? Kalau dari Saman kira-kira berapa tahun Mas? Kira-kira 2 tahun lah. 2 tahun apa 1 tahun lah. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya juga sih Mas ya. Jadi tidak bisa dipastikan sekian tahun Mas ya. Kalau dari Mas Trans B7 juga saran seperti itu Mas. Kalau ditanya Mas, untuk biaya seperti itu potongannya sampai segitu banyaknya, kalau untuk mengembalikan biaya kita itu perlu berapa tahun? Kembali lagi di sini satu yang perlu sampean ketahui teman-teman semua, di sini ada lemburnya atau tidak? Betul enggak Mas? Betul. Yang kedua, Anda bisa memanage keuangan Anda atau tidak? Betul. Nah, kalau potongan dari Mas Trans B7 ini yang di pabriknya Mas Trans B7 ya Mas ya. Kalau di pabriknya Mas Trans B7 itu kalau tidak ada lembur cuma sisa antara kurang lebihnya 16.000 sampai 17.000 Mas. 17.000 NT itu kalau bisa dikirim semua itu belum loh Mas. Oh, belum ya? Belum. Itu masih kepotong lagi untuk kehidupan kita seperti rokok, makan, jajan yang lainnya. Katakanlah kalau Mas Trans B7 di waktu itu yo rokok nerima padanya. Makan mungkin kalau bisa dikatakan yo milor, yo kerupuk seperti itu Mas. Itu biaya kehidupan 1 bulan itu karena rokok loh Mas ya. Itu ya diantara 5.000 sampai 6.000. Iya benar. Jadi seperti itu ya Mas TKI Junior atau teman-temanku semua
yang ingin berangkat ke Taiwan, intinya jangan berpikir enaknya dulu, tapi pikirkan pahitnya dulu. Jadi setelah nanti nyampe di sini, Saman sudah nonton tayangan video ini, Saman sudah tidak kaget lagi. Ini seperti itu Mas ya. Betul. Kalau dari Mas Kamal sendiri bagaimana Mas? Ya, kalau dari saya, gimana ya? Enggak, katakanlah kalau Saman dalam 1 bulan pengeluaran berapa? Gitu. Kalau dalam 1 bulan pengeluaran paling banyak ya, paling banyak ya 5.000-an. 5.000-an. 5.000 Saman potongan 15.000. Nah, terus tomboknya dari mana Mas? Ya minjem dulu sama temen gitu Mas. Temen lah. Sama Mas. Mas Trans B7 dulu juga sama Mas. Persis kayak sama dulu juga sama. Iya. Saya juga minjem dulu sama temen. Nanti habis gajian itu saya balikin. Nanti kalau saya nggak cukup lagi, saya minjem lagi. Sama Mas, itu juga pernah tak lalui selama 6 bulan. Itulah perjuangan Mas Trans B7 itu juga sama nih seperti sampean kan seperti itu. Jadi buat teman-teman ketika nyampe di sini jangan kaget. Makanya kalau bisa nyari dulu informasi yang akurat. Bener. Nyari dulu informasi-informasi yang mungkin bener-bener di sini pabriknya tuh ada lemburnya atau tidak. Kalau punya saudara atau punya teman, nanya dulu pabrik ini bagus atau tidak, pabrik ini bagus atau tidak. Betul enggak? Dan saya mohon maaf, saya pribadi mohon maaf buat teman-temanku semua yang ada di Trans B7. Bukan Mas Suci ini tidak mau menjawab komenan sampean atau menjawab pertanyaan dari sampean, itu bukan. Karena satu, keterbatasan Mas Trans SB7 dengan Mas Kamal ini di daerah Changhua. Jadi kalau ditanyakan di daerah kayak Toyen, kayak mungkin Kosium, kayak Tainan, ya kan tidak tahu ya Mas ya. Tidak tahu. Jadi untuk daerah sana itu hanya sekedar informasi dari teman ke teman seperti itu. Jadi saya juga mohon maaf, bukannya saya tidak mau menjawab dengan realnya. Kalau saya tahu saya jawab juga dengan realnya seperti itu. Mas Kamal, tambahkan dikit ataupun mungkin sharingnya ataupun mungkin semangat buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan ketika mungkin mengalami seperti yang kita rasakan saat ini. Monggo Mas Kamal. Ya, saran saya kalau bisa ya cari PT, cari PT langsung, tanyakan ke PT dengan biaya segini dan potongannya berapa, itu harus ditanyakan betul-betul. Contohnya kayak saya dengan jumlah pembayaran segitu besar, potongan juga segitu besar, dan di sini juga hidupnya agak lumayan. Sengsara lah intinya. Sengsara karena nggak ada lembur lagi ya Mas ya. Kalau pabrik tambah nggak ada lembur, Sabtu Minggu libur juga, makan juga nggak jelas. Seadanya lah Mas ya. Seadanya ya. Seadanya. Makanya kalau bisa teman-teman kalau mau ke sini, kalau mau ke Taiwan harus dimatengin dulu lah, disiapin mentalnya juga. Nanti biar kesininya nggak kaget. Terus apalagi mungkin untuk bahasa bisa ditambahkan. Bahasa juga penting sebenarnya. Penting juga. Contohnya saya belum bisa bahasa, cuma bisa sedikit lah. Itu penting juga buat keseharian. Iya. Soalnya bahasa itu penting loh Mas. Penting. Karena untuk keseharian kita bekerja kalau kita nggak tahu bahasa, kita sendiri ya bingung. Nah, seperti itu. Dan kemarin juga gini Mas, ada yang menanyakan di komen-komenan ya, Mas, untuk di Taiwan itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Mandarin. Contohnya yang perlu dipelajari kan menurut apa? Yang perlu dipelajari. Bahasa. Iya, untuk di pekerjaan sampean umpamanya. Apa yang sering disebut Mandarin sampean gitu? Ya kalau tempat saya jarang berkomunikasi dengan. Nggak bisa apa jarang? Jarang sih mungkin. Nggak bisa apa jarang? Nggak bisa juga. Nah, yang kemarin malam sempat juga menanyakan atau komen di videonya Mas Trans B7. Sekarang sekalian tak jawab juga. Jadi untuk bahasa kita di sini itu karena kita kan bukan PRT ya Mas. Benar. Kalau PRT itu mungkin juga ada bahasa koi itu loh Mas. Iya. Nah, kalau kita yang laki-laki, kita seorang TKL, TKI seperti saya ini, itu hanya menggunakan bahasa Mandarin. Yang pertama apa Mas gitu? Nih semua mingje. Nih tong putong. Nih yo puyau. Tahu artinya udah Mas? Tahu. Kalau kan? Itu tahu. Nah, itu yang perlu sampan dikit-dikit ketahui. Nah, yang keduanya
Itu masalah hitung-hitungan. Hitung-hitungan tahu enggak sama Mas? Hitung-hitungan. I alasan seu liu cipa cio se. Nah, itu juga sambil dipelajari. Gitu. Itu juga penting karena apa? Namanya di pabrik ketika mungkin mengalami seperti Mas Suci, kerjanya tuh pakai matematika, kerjanya pakai hitung-hitungan. Jadi itu penting banget. Penting kan? Nah, penting itu ya Mas TKI Junior atau sahabat-sahabatku yang ingin berangkat ke Taiwan, sedikit hanya bisa memberikan informasi atau membantu. Dan buat teman-temanku yang sudah ada di Taiwan, tetap hati-hati, tetap semangat, buktikan kepada keluarga Anda, sayangilah keluarga Anda, sukseskan keluargamu, Anda pasti bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Ingat, doa orang tua itu adalah doa yang sangat mujarab sekali. Nah, yang masih ada di PT ataupun yang ingin berangkat ke Taiwan, tetap semangat, jangan patah semangat ya Mas ya. Jangan patah Ojo ngeluh. Intinya sebelum sampean ada di PT, kita berdua sudah pernah merasakan. Benar. Betul nggak Mas? Seperti itu. Intinya tetap semangat, fokus dengan tujuan, ojo mikir sing aneh-aneh, sing penting prosesnya lancar dan cepat berangkat. Betul nggak Mas? Betul banget. Intinya di video kali ini hanya sedikit berbagi, dan saya juga mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ataupun telat saya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen yang ada di video-video yang lalu. Nah, di kesempatan yang lain nanti jika ada yang menanyakan lagi, sepengalaman saya, sepengetahuan kami untuk memberikan jawaban-jawaban. Betul nggak seperti itu? Tambahkan dikit Mas Kamal, kasih semangat buat teman-teman, monggo. Buat yang mau ke Taiwan, tetap semangat. Apapun kondisinya tetap semangat lah. Karena tadi dapat informasi juga dari Lampung ya Mas ya. Tadi dan telepon keluarga dari Lampung Mas ya. Beliau tadi juga mengatakan yang dari Lampung. Sekarang ini di posisinya di kampungnya Masnya itu nyari kerjaan kan juga susah. Nah, jadi Masnya tadi juga udah kasih semangat dengan pihak keluarganya. Intinya tetap semangat untuk mencari kesuksesan di sini. Betul enggak Mas? Betul. Kalau sudah nanti udah dapat potongan, insya Allah juga tinggal narik hasilnya saja. Karena masih tahap potongan seperti ini. Tadi dari kampung beliau juga mengatakan yang penting kon prihatin dulu. Betul enggak Mas? Betul. Jaga kesehatan karena selagi masih tahap potongan seperti itu. Dan karena beliau juga masih muda, jangkauan yang diinginkan itu bukan waktu 1 tahun 2 tahun. Betul enggak Mas? Betul. Mungkin masih 2 kontrak entah 3 kontrak yang akan datangan seperti itu. Intinya untuk menggapai kesuksesan, untuk menggapai impian-impian yang beliau inginkan. Karena apa? Kalau mungkin di kampung halaman nyari uang 1 juta 2 juta juga susah kok Mas. Susah banget. Nah, betul enggak? Betul banget. Nanti sama setelah lepas potongan, kalau cuma 1-2 juta, enteng toh Mas? Enteng. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi buat teman-temanku, sahabat-sahabatku yang kemarin sempat menanyakan untuk biaya ataupun potongan, kembali lagi kepada PT masing-masing. Antara Mas Suci dengan Mas Kamal ini juga udah berbeda. Ini seperti itu Mas ya. Oke, Mas Kamal cukup atau mungkin yang bisa ditambahkan? Oke Lur, mungkin obrolannya segitu aja dulu. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Inilah kondisi kami yang kami rasakan di sini. Inilah keluh kesah kami yang ada di sini. Intinya buat sahabatku tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Betul nggak Mas? Betul. Terima kasih banyak informasi yang tak dapat. Sama-sama. Mungkin obrolannya cukup aja dulu Lur. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Akhirnya kalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ciao. Ciao.